Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Ya, sekali lagi selamat malam. Thank you semuanya ya. Saya appreciate untuk kesetiaan saudara semua dalam belajar firman Tuhan. Memang di dalam sebuah gereja itu biasanya ada orang-orang tertentu yang memang tertarik untuk belajar lebih dalam. Tapi memang ada juga beberapa orang itu yang ibadah itu sebagai rutinitas gitu. Mereka menganggap oke, hari Minggu aja udah cukup gitu. Sehingga buat mereka tambahan-tambahan belajar seperti ini sedikit sulit untuk membuat komitmen gitu. Nah, saya sih berharap kelompok kecil ini yang ada ini paling tidak membantu saya membuat rekamannya paling tidak gitu ya. Karena kan kalau saya ngomong sendiri gitu dengan merekam walaupun bisa tapi tidak ada audiens itu beda. Seperti renungan yang saya buat itu saya satu arah begitu, saya tidak menganggap ada audiens yang mendengar, saya juga nggak tahu orang mendengarkan apa enggak. Tapi kalau ini kan ada audiens sehingga paling tidak saya punya recordnya dengan teknologi yang ada, sehingga satu hari kelak kalau pelajaran-pelajaran ini dibutuhkan saya tinggal refer ke rekaman-rekaman itu gitu ya. Karena itu saya pribadi sangat menghargai sekali hadiran Bapak Ibu Saudara semua yang setiap hari Jumat ini setia untuk belajar firman Tuhan, dan saya percayalah ada reward khusus yang Tuhan berikan untuk setiap anak-anak Tuhan yang setia untuk belajar firman ya. Malam Hari dan Hani. Shalom, shalom. Shalom ya. Malam Hani, Hari. Ya, baik semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita masih belum mulai. Jadi hanya introduction saja. Tadi saya katakan appreciate untuk kesetiaan saudara ya dalam belajar firman Tuhan gitu. Saya juga berharap ini pelajaran-pelajaran ini membantu kalau saudara sebenarnya guru Sunday School yang tadi sudah bilang kayak Grace, Novi, Iren gitu ya. Lalu Pak Ade juga yang nanti sebentar lagi bisa share khotbah di Sunday Service. Nanti juga mungkin Edwin suatu hari kelak kalau Tuhan gerakan bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudara, karunia itu kadang mesti dipupuk lalu dikembangkan. Nah, dari situ nanti kita akan makin bisa menambah skill kita gitu ya. Baik, dulu waktu saya belajar melayani, saya pikir Tuhan panggil saya untuk main musik gitu di pelayanan, karena saya senang musik kan. Tapi kok makin belakangan ketertarikan saya terhadap musik makin berkurang. Dan pada saat saya mengajar, mempersiapkan firman itu saya ada rasa fulfillment gitu. Oh, berarti ya ini panggilan Tuhan di sini gitu. Lalu juga ada feedback banyak dari orang-orang yang mendengar dan mereka ngerti apa yang saya sampaikan, mereka diberkati. Nah, itu menurut saya salah satu konfirmasi bahwa Tuhan mau kita bergerak di bidang itu. Ya, kalau misalnya orang yang mendengar tidak ngerti apa yang kita sampaikan, malah ini ngomong apa sih orang itu. Nah, itu kita mungkin karunia kita tidak di situ gitu, mungkin di bidang lain gitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk menjadi pengajar baik itu di Sunday School dimanapun, saudara harus memperdalam pengetahuan saudara dalam firman Tuhan. Nah, karena itulah dalam seri Bible Study ini saya berusaha lay down the foundation dulu gitu loh, mengenai doktrin-doktrin yang kita harus pelajari dan ngerti sebagai orang percaya. Kita sudah belajar dari seri pertama, dan seri yang kedua ini kita sudah memasuki pada lesson yang kelima hari ini ya, dari seluruh seri mengenai bibliologi. Oke, nah jadi hari ini kita sudah memasuki seri yang kelima, lesson yang kelima ya dari pelajaran kita. Jadi nanti di lesson ke-6 itu agak sedikit panjang karena di sini berbicara mengenai doktrin preservation dari Alkitab ya. Nanti kita belajar kanonisasi Alkitab gitu. Nah, kalau hari ini nggak terlalu panjang,
Ini kita akan belajar mengenai inerrancy. Dalam bahasa Inggrisnya itu dari kata atau error, berarti salah. Kalau ada kata in, berarti neglecting kata yang ada setelahnya gitu. Jadi kalau dibilang doktrin inerrancy Alkitab, itu berarti doktrin ketidakbersalahan Alkitab, itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, ini sudah ditransliteration di dalam bahasa Indonesia jadi inerrancy atau inerrancy dalam bahasa Inggrisnya. Ya, nah ini kita akan belajar. Ini penting sekali untuk kita mengerti karena ada banyak kaum ateis, orang-orang yang menolak kebenaran Tuhan, keberadaan Tuhan. Dia bilang, kenapa saya mesti percaya Alkitab? Karena di Alkitab itu ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang sangat fatal begitu, sehingga saya tidak bisa menerima itu. Ada banyak kontradiksi di dalam Alkitab begitu. Buat apa saya percaya kalau itu firman Tuhan? Nggak mungkin penuh kontradiksi. Nah, kalau kita selidiki satu persatu ya saudara, kontradiksi-kontradiksi itu sebenarnya bukan kontradiksi. Ada sesuatu yang kita bisa jelaskan sebenarnya. Ya, yang nanti kita akan lihat. Tapi untuk saat ini kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa karena Alkitab itu diinspirasi oleh Tuhan sendiri di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya, yang kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu mengenai doktrin inspirasi, itu berarti Alkitab itu tidak bisa salah karena yang menulis itu Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak berdusta. Ya, nah karena itu hari ini kita akan belajar 4 hal. Ya, yang pertama kita akan belajar accommodation of inerrancy atau akomodasi dan inerrancy. Ya, doktrin mengenai inerrancy ini, ketidakbersalaan Alkitab ini sebenarnya mulai banyak tantangan pada era pencerahan atau dalam bahasa Inggrisnya itu Age of Enlightenment. Ini terjadi pada abad 17-18. Nanti kalau saudara cari sumber-sumber mengenai Age of Enlightenment ini adalah Age of Reason, atau di mana orang pada saat itu menggunakan nalar atau intelektual dan menganggap intelektual itu lebih tinggi dari kebenaran Alkitab. Dan ini dimulai di Eropa pada setelah abad 17 terus memasuki abad ke-18. Dan ini terjadi improvement besar-besaran dalam rasionalisme, dalam teknologi dan sebagainya. Nah, imbasnya akhirnya orang mengutamakan rasional above faith, di atas iman. Nah, akhirnya mereka mempertanyakan kebenaran Alkitab. Apakah benar Alkitab itu tidak salah? Gitu. Nah, akhirnya ini menyebabkan Alkitab mengalami tantangan yang sangat berat dari kaum-kaum yang seperti itu. Bahkan di era modern seperti ini pun ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi Alkitab. Tapi tetap saja karena Alkitab itu Tuhan yang tulis, tantangan seberat apapun Alkitab tetap stand strong dalam keberadaannya sebagai firman Tuhan. Nah, Alkitab adalah pewahyuan khusus Allah. Ingat ya, di pelajaran awal-awal saya sudah menyatakan bahwa ada 2 pewahyuan, yaitu pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Ya, pewahyuan umum masih ingat nggak Tante Meme? Pewahyuan umum salah satunya. Pewahyuan umum adalah yang Tuhan itu melalui ciptaannya. Yes, mantap Tante masih ingat. Iya, betul. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Tapi kan ciptaannya itu tidak bisa menggambarkan pribadi Tuhan secara umum dan secara utuh. Karena itulah Tuhan masih harus memberikan pewahyuan-pewahyuan khusus. Nah, salah satu pewahyuan khusus itu adalah dengan Dia menyatakan dirinya dalam bentuk tulisan, yaitu di dalam Alkitab yang kita sudah pegang dan kita pelajari selama ini. Yang ditulis oleh 40 orang lebih, ditulis kurang lebih dalam kurun waktu 1500 tahun. Ya, karena itu manusia harus bergantung kepada Tuhan untuk mengerti keberadaan diri Tuhan itu. Nah, akhirnya Tuhan memberikan
specific revelation dalam firman Tuhan yang kita sudah punya. Nah, pewahyuan khusus ini karena dari Tuhan, karena itu bersifat akurat, dapat dipercaya, dan bersifat cukup, sufficient ya. Kita udah belajar itu beberapa minggu yang lalu. Lalu reliable, dapat diandalkan sebagai sarana komunikasi dari Tuhan sebagai pencipta kepada manusia yang diciptakannya. Jadi kalau manusia ya memberikan informasi itu bisa jadi nggak akurat dan belum tentu dapat dipercaya. Belum tentu bersikap lengkap dan sufficient. Kadang kita mesti tanya lagi informasi-informasi dari hal-hal yang lain untuk mendukung pernyataan kita. Tapi kalau Tuhan menyatakan kebenaran, itu lengkap dan akurat. Memang Alkitab itu tidak memberikan detail apa yang harus dilakukan oleh kita dalam kehidupan berkeluarga, misalnya berjemaat. Tuhan nggak memberikan informasi yang A sampai Z mendetail gitu, enggak. Tapi secara garis besar Tuhan sudah memberikan guidance-nya. Lalu kita manusia mengembangkannya sepanjang itu tidak bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Ya, nah dalam hal mengenai akomodasi kebenaran ini, maksudnya Tuhan mengakomodate truth di dalam eksistensinya melalui kebenaran Alkitab. Ya, karena itulah secara sejarah akomodasi mengacu kepada Allah yang berkomunikasi melalui kitab suci dengan menggunakan simbol-simbol dan ekspresi yang penuh makna kepada manusia. Tadi Tuhan mulai menyatakan diri, kemudian dia accommodate itu dengan bentuk komunikasi. Dan komunikasi yang Tuhan pilih untuk menyatakan dirinya kepada manusia adalah dengan menggunakan bahasa manusia, bahasa tulisan manusia dan ditulis oleh manusia. Yaitu dalam bentuk scripture atau kitab suci atau Alkitab yang kita pegang saat ini. Hal ini termasuk penggunaan budaya yang kita udah belajar ya kemarin ya di inspirasi ya, penggunaan perumpamaan, ekspresi anthropomorphic dan sejenisnya. Ini adalah tindakan anugerah Tuhan kepada manusia untuk berkomunikasi dengan manusia, dan karena itu dari Tuhan yang penuh kebenaran, karena itu kita bisa dengan yakin menyatakan semua informasi yang ada di Alkitab itu inerrant, artinya tidak bisa salah. Semuanya benar. Dan saya sudah memberikan contoh-contoh bagaimana secara sejarah Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan. Tokoh-tokoh yang ada, yang ditulis di dalam Alkitab itu semua ada di dalam sejarah dan buku-buku sekuler. Itu berarti Alkitab benar-benar diandalkan, bisa diandalkan dan tidak memiliki kesalahan. Ya, saudara harus confident loh dalam hal ini. Kalau orang bertanya kepada saudara mengenai iman saudara, saudara mesti berani berkata Alkitab itu beda dengan kitab-kitab agama-agama lain yang penuh dengan kontradiksi dan banyak pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab sendiri. Tetapi di dalam Alkitab itu tidak seperti itu. Ya, pada saat Tuhan menyatakan penciptaan diciptakan dan terjadi dalam 6 hari, itu benar-benar 6 hari. Ya, lalu orang mulai menginterpretasi, oh enggak, itu 1 hari itu sama dengan jutaan tahun. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dalam jutaan tahun, bahkan puluhan juta, bahkan miliaran tahun. Lalu mulailah mereka memasukkan teori evolusi misalnya ke dalam penciptaan. Nah, hal-hal yang seperti ini terjadi karena keraguan manusia dan ketidakberanian manusia untuk menerima Alkitab apa adanya, sesuai yang Alkitab tulis itu. Ya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi akomodasi kebenaran bisa salah. Nah, ini pendapat orang-orang tertentu menyatakan bahwa Tuhan mengakomodasikan kebenaran itu di dalam firman-Nya itu ternyata nggak sepenuhnya benar, kemungkinan besar bisa salah. Ya, orang-orang kelompok ini menolak inerransi Alkitab. Mereka menyatakan ya, dalam mengakomodasikan kebenaran kepada manusia, Tuhan dipaksa untuk memasukkan kesalahan-kesalahan dalam kitab suci.
karena ia menggunakan bahasa penulis yang adalah manusia berdosa. Kelompok ini menekankan bahwa Alkitab penuh kebenaran dalam hal yang berhubungan dengan iman dan praktis saja, karena ini adalah prinsip umum. Namun ada banyak kesalahan-kesalahan yang ditulis di dalam Alkitab karena ditulis oleh manusia yang berdosa. Nah, mereka berpikir bahwa ya betul lah kalau soal moral, prinsip-prinsip umum, iman itu Alkitab nggak salah. Jadi misalnya jangan berbohong, jangan berzina, orang nggak boleh membunuh, itu benar, tidak ada yang menentang. Tapi kalau soal prinsip-prinsip sejarah, sains, kita tidak bisa menjadikan Alkitab itu sebagai satu kebenaran, karena bisa saja salah. Ya makanya mereka menyatakan mana mungkin air bah itu bersifat global, tidak bagaimana air bah itu mencakup seluruh dunia. Lalu mereka juga berkata bagaimana Yosua bisa menghentikan perputaran matahari, ya sehingga mereka berperang dan menang misalnya. Nah, hal yang kayak begini mereka meragukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Tentunya kita percaya kebenaran firman Tuhan itu mencakup seluruh aspek yang ada dan ditulis di dalam Alkitab. Ya, bukan hanya prinsip-prinsip praktis atau iman saja, tapi juga hal-hal lain yang ditulis termasuk sejarah, arkeologi, geografi, peristiwa-peristiwa, nama-nama orang, itu semua penuh kebenaran karena Tuhan sendiri yang menulis. Memang betul memakai bahasa manusia, tetapi manusia itu sudah diawasi di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang kita sudah belajar dalam teori mengenai inspirasi Alkitab. Ya, nah karena itu kita menyanggah pendapat itu. Ya, kita bisa memberikan 3 sanggahan bagi mereka yang menyatakan bahwa Alkitab itu tidak bersalah dalam hal praktis atau iman, tapi bisa saja salah dalam hal yang lain. Ya, sanggahan yang pertama yang kita bisa jawab bagi mereka adalah pendapat kaum Eranis. Eranis itu berarti orang yang menganggap Alkitab itu bisa salah, ya, mencampur adukan antara keterbatasan manusia dengan error atau kesalahan. Nah, saudara, Alkitab itu memang benar ditulis oleh manusia yang bisa berdosa. Tapi mereka lupa bahwa manusia yang berdosa ini Tuhan sudah pakai dan ada dimensi lain yang mengendalikan mereka yang di superintendent yang kita udah belajar, yaitu kuat kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang mereka tulis itu tidak bisa salah tapi benar itu tulisan manusia. Jadi kita mesti bedakan tuh ya antara memang manusia itu bisa bersalah, tapi manusia juga bisa menulis satu kebenaran yang benar-benar gitu. Ya. Jadi saya misalnya di antara kita deh. Kita itu memang penuh keterbatasan, tapi bisa nggak kita menyatakan kebenaran? Kita punya potensi nggak untuk menyatakan kebenaran? Jawabannya yes. Ya kan? Makanya kalau di pengadilan itu sulit ditemukan siapa benar siapa salah, diuji dengan banyak hal. Tapi ada satu orang di hadapan Tuhan yang gak bisa berdalih, dia bisa menyatakan kebenaran. Dan biasanya kalau orang yang menyatakan kebenaran itu akan terlihat dari banyak aspek. Begitu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tahulah, misalnya seorang anak itu berbohong apa enggak, ya, apalagi saudara orang tua. Saudara peka terhadap anak saudara. Saudara ngerti lah. Tapi saudara juga tahu anak saudara itu, nih anak nih nggak bohong nih. Ini anak nih tulus. Ini anak apa adanya. Nah itu bisa terlihat. Jadi manusia memang punya keterbatasan, tapi manusia juga bisa menyatakan kebenaran. Apalagi kebenarannya, apalagi manusia itu sudah dipengaruhi dan dikuasai oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam inspirasi itu. Makanya kita menganggap dan menerima bahwa tulisan yang ditulis oleh manusia yang terbatas itu tetap bisa saja tidak salah dan tidak bisa error karena Tuhan
yang mengendalikan orang tersebut. Ya. Lalu yang kedua, kesaksian Alkitab membuktikan dan meneguhkan akurasi Alkitab dan penuh kebenaran. Alkitab sendiri menyatakan, "Thus says the Lord." Biasanya dengan kata-kata seperti itu. Kalau Tuhan yang sudah berkata-kata, berarti nggak bisa salah dong. Karena Tuhan itu kan Tuhan yang penuh integritas. Ya, kita akan melihat beberapa ayat di dalam Alkitab misalnya yang menyatakan bahwa kesaksian Alkitab itu membuktikan bahwa Alkitab itu penuh akurasi, penuh akurat ya. Misalnya Mazmur 119 ayat 43 dan ayat 160. Ya coba tolong Hari dibacakan dua ayat ini. Mazmur 119:43. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Ini yang menulis ini kan pemazmur ini. Bisa Daud, bisa yang karena Mazmur 19 itu panjang sekali ya. Kompilasi dari banyak-banyak tulisan dan ayat-ayat. Pernyataan-pernyataan dari beberapa orang. Kalau saudara perhatikan ayat ini, firman di sini berapa kali firman itu disebut firman kebenaran. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Ini Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa Alkitab itu penuh kebenaran dan tidak bisa salah. Lalu Yohanes 17 ayat 17, tolong Tante Meme. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Ya. Tante Meme tahu nggak kira-kira siapa yang bicara ini, Tan? Yohanes 17 ayat 17, siapa yang ngomong ini? Yang ngomong Tuhan Yesus? Yes, Tuhan Yesus. Ya, ini Tuhan Yesus dalam doa syafaat, ingat ya? Iya. Sebelum dia disalibkan, Yesus berdoa syafaat agar mereka satu seperti aku juga dan engkau satu gitu kan. Lalu Tuhan Yesus bilang, kuduskanlah mereka. Maksudnya mereka itu siapa? Murid-murid. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan termasuk saudara dan saya, Tuhan Yesus berdoa agar kita dikuduskan dalam kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang menjadikan dasar untuk kebenaran kita. Nah, jadi saudara, kita bisa yakin dengan teguh bahwa firman Tuhan itu penuh kebenaran. Yakobus 1 ayat 18, tolong Pak Ade. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Sekali lagi di sini dikatakan oleh firman kebenaran. Ada banyak lagi ayat-ayat yang saya tidak bisa tulis di sini ya. Tapi intinya 3 ini saja mewakili bahwa kesaksian Alkitab itu sendiri bisa menyanggah pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa Alkitab itu bisa salah. Kenapa? Karena Alkitab itu penuh kebenaran. Karena itu saya berkali-kali bilang, every argument harusnya itu settle saat argumen itu diperhadapkan dengan firman Tuhan. Yuk kita lihat, Alkitabnya bilang apa? Kalau Alkitabnya bilang seperti seperti A misalnya, itu berarti ya udah A yang mesti diterima. Kalau Alkitab bilangnya B bukan A, ya kita harus terima itu sebagai kebenaran. Dan ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan kita. Ya, Alkitab menyatakan kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Ya, itu tidak bisa disangkal. Tapi apakah kalau pemerintah memberikan aturan yang bertentangan dengan iman kita harus taat? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan kita mesti lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, jadi kita menggunakan Alkitab untuk hal-hal seperti itu menggambarkan bahwa Alkitab itu sufficient enough untuk mengatur seluruh segi kehidupan kita. Ya. Nah, saya cuma contoh dalam bentuk bernegara, dalam bentuk hal yang lain pun itu berlaku sama. Hubungan antara tuan dan bawahan, bos dengan bawahan, majikan dengan bawahan, itu juga Tuhan sudah atur. Tuan-tuan nggak boleh, bos-bos nggak boleh semena-mena, ya. Saudara lihat nggak video yang tersebar di sosial media belakangan ini? Dengar ya, yang di Surabaya itu ya, yang anak disuruh sujud. Saudara dapat nggak videonya itu?
Ya kan? Ada pengusaha kaya di Surabaya, lalu anaknya berantem kali sama anak orang lain, lalu dia datang bawa preman dan lain sebagainya, lalu anak yang salah itu dimarah-marahin, bapaknya dimarah-marahin, anaknya suruh sujud menyembah. Sujud kamu, sujud. Ini sekarang persoalannya jadi panjang nih. Ya saya dengar katanya ini sudah masuk ke pengadilan, suaminya kemarin juga udah minta maaf, nangis-nangis di sosial media, saudara. Nah kan hal yang kayak begini kan, kalau kita belajar firman Tuhan, siapa kita sih mau hidup meremehkan orang seperti itu? Kita banyak uang, emang kita bisa mengatur hidup orang? Apakah kita bisa semena-mena seperti itu? Kita nggak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ya, kalau orang percaya berperilaku dan bertindak berdasarkan firman yang tidak bisa salah itu, saya yakin hidupnya pasti benar. Persoalannya kita baca Alkitab aja seringkali malas gitu. Ya, makanya Bible study seperti ini membantu kita juga gitu. Makanya saya sekali lagi menghargai komitmen saudara untuk setia belajar firman. Ya. Dan ini sangat membantu kita juga gitu untuk menumbuhkan dan menambah keyakinan kita akan firman Tuhan yang tidak bisa salah. Lalu yang berikutnya, pendapat yang ketiga yang menjadi sanggahan, kita katakan kaum Eranis ini tidak konsisten terhadap pendapat mereka sendiri. Maksudnya begini, kalau Tuhan tidak bisa salah dalam hal-hal yang iman dan praktis, kenapa kita meragukan Tuhan untuk hal-hal yang lainnya? Seperti misalnya dalam hal-hal yang bersifat historik atau sains. Ya kan? Bukankah Tuhan yang menciptakan segalanya? Dia tahu kita. Saya mungkin pernah ngomong di sini kan, kenapa orang Israel itu anaknya mesti disunat umur 8 hari? Karena ternyata penelitian kesehatan menyatakan setelah umur 8 hari, pembuluh darah itu sudah terbentuk sempurna sehingga kalau bleeding, dia bisa sembuh. Tapi di bawah itu kalau bleeding itu berbahaya karena akan terus bleeding lalu kekurangan darah. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Tuhan tahu karena Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Ya kan? Kenapa Tuhan bilang kita mesti istirahat hari Sabat? Ya kan? Sekarang ini konsep hari Sabat itu sudah tidak dipatuhi oleh banyak dari kita. Kan saya udah bilang ya, sebenarnya kalau mau konsisten hari Sabat itu, saudara nggak boleh kebaktian pagi, setelah itu saudara kerja. Sebenarnya nggak boleh. Kalau menurut peraturan hari Sabat di Perjanjian Lama ya, itu hari itu totally buat Tuhan dan untuk keluarga. Serta untuk kita benar-benar enjoy life. Kenapa Tuhan kasih itu? Itu bukan hukum-hukum yang untuk keuntungannya Tuhan. Apa untungnya Tuhan gitu? Dia kasih hukum itu. Itu benefitnya untuk kita sebenarnya. Karena tubuh kita ini perlu recovery. 6 hari kita bekerja, 1 hari kita istirahat, menikmati kebersamaan dengan orang yang kita kasihi. Dan terpenting adalah menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Ya. Lalu Tuhan juga bilang kenapa kita perlu beribadah. Tuhan tahu kita perlu beribadah karena kita perlu di-recharge. Kita perlu berfellowship dengan orang-orang dan sesama orang percaya di gereja. Nah, hal-hal yang kayak begini mereka lupa bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya. Kalau dalam hal yang praktis dan iman saja Tuhan bisa, masa Tuhan nggak bisa melakukan hal yang lain? Jadi nggak konsisten. Ya, kalau kita konsisten, yes, Tuhan tidak bisa salah dalam hal yang bersifat iman dan praktis, tetapi Tuhan juga tidak bisa salah dalam hal-hal yang lain, termasuk dalam hal sejarah dan sains. Ya, seperti itu. Nah, jadi Tuhan itu luar biasa. Kenapa manusia itu diciptakan di bumi? Tuhan itu udah berpikir luar biasa. Kalau kita tinggal di Merkurius atau Venus, apa yang terjadi Pak Ade? Pak Ade tahu ya? Kita akan apa Pak Ade? Ya, kalau di Venus kepanasan, kalau di Merkurius terbakar saudara ya. Di Merkurius itu suhunya 5.000 derajat saudara. Kita mau mendidihin air itu kita perlu kurang lebih 100 derajat doang. Melted kita semua. Lalu kenapa Tuhan nggak tempatkan kita di Mars?
Kalau Mars kedinginan. Ya, suhunya minus 50 sampai berapa puluh derajat. Nggak bisa survive, saudara. Ratusan derajat minus. Nah, jadi Tuhan itu tahu, makanya dia taruh kita di bumi. Makanya di Alkitab nggak ada referensi ada kehidupan di planet lain. Karena memang tidak ada kehidupan. Artinya, kita mesti percaya dengan yakin Alkitab itu tidak salah dalam segala hal. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu hal yang kedua yang kita bisa belajar adalah mengenai infallibility dan inerrancy. Ya, ini saya bahasa Indonesiakan saja. Ya. Saya tidak tahu apakah Indonesia sudah menerjemahkan infallible dan inerrancy. Ya, apa ini maksudnya ya? Definisi inerrancy itu tadi saya sudah sebutkan berkali-kali, tanpa kesalahan. Ya, saat ini diterapkan kepada Alkitab suci, maka Alkitab tanpa kesalahan dalam catatan aslinya. Maksudnya dalam manuskrip dan autografnya itu nggak bisa salah. Sedangkan infallibility atau infallible itu artinya tidak mampu untuk mengarahkan kepada ketidakbenaran. Jadi negatif sama negatif ya. Atau ketidakmampuan Alkitab untuk tidak menggenapi tujuan ilahi yang sudah diterapkan. Artinya, apa yang Alkitab tulis itu pasti benar dan tertuju pada apa yang dimaksudkan sesuai intentionnya. Ya, jadi infallible dalam bahasa Inggrisnya. Ya, kalau bisa salah itu fallibility. Nah, sebenarnya dua pengertian ini, infallibility sama inerrancy ini sebenarnya jadi satu pengertian, tapi di sekitar tahun 1960-an itu banyak orang memisahkan ini. Oh iya, Alkitab itu inerrant, tapi dia fallible, bisa, tapi tetap bisa fallible, bisa salah dalam hal tertentu. Ini enggak, saudara, harusnya enggak begitu. Alkitab inerrant, Alkitab juga infallible. Artinya dia tidak bisa salah, dan Alkitab tidak mungkin mengarahkan kita kepada ketidakbenaran. Dan apa yang Alkitab intentionnya akan dia lakukan, itu akan terjadi. Ya, nah itu bedanya infallibility dan inerrancy. Nah, pada tahun 78 ada banyak teolog-teolog berkumpul di Chicago untuk melakukan conference mengenai biblical inerrancy. Itu banyak sekali hamba Tuhan yang ngetop itu hadir, saudara. Tapi teolog-teolog yang tidak setuju dengan full inerrancy nggak datang. Nah, pada saat itulah mereka yang datang, mereka merumuskan mengenai inerrancy of the Bible ini pada tahun 78 di Chicago. Artikel 11 menyatakan, we affirm that Scripture, Alkitab, having been given by divine inspiration, is infallible, so that far from misleading us, it is true and reliable in all the matters it addresses. Artinya, Alkitab yang diberikan dengan inspirasi ilahi itu bersifat infallible, tidak bisa salah, sehingga tidak mungkin memimpin kita kepada hal-hal yang tidak benar. Dan apa yang dinyatakannya itu benar dan dapat diandalkan dalam segala hal. Ya. Nah, pernyataan ini sangat konsisten dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi infallibility and inerrancy itu jadi satu kesatuan sehingga Alkitab bisa kita katakan tidak bisa salah. Alkitab itu inerrant and infallible. Oke? Apa tadi? Ya, infallible and inerrant. Ya, jadi saudara dan saya harus yakin dengan teguh untuk hal ini. Ya, sebenarnya keraguan dari para orang-orang yang menentang kebenaran Alkitab ini dimotivasi dengan banyak hal lah ya. Ya, mereka bilang, oh kita mau tetap ngikuti ortodoks, tapi kita juga mau ngikuti kebenaran Alkitab yang tidak bisa salah. Loh, ortodoksi di dalam kekristenan itu bukannya kebenaran yang utuh, karena kalau saudara datang ke gereja ortodoks,
Itu banyak ajaran-ajaran yang tidak tepat itu. Ya, salah satu ajaran Kristen Ortodoks yang kurang tepat adalah mereka menggunakan benda-benda tertentu untuk membantu mereka sampai kepada Tuhan dalam menyembah Tuhan. Pakai lilin misalnya, ya, dan sebagainya. Lalu mereka juga percaya doktrin namanya transubstantiation, ya. Artinya mereka percaya perjamuan kudus itu anggurnya itu benar-benar darah Yesus, tubuhnya itu benar-benar tubuh Yesus. Jadi mesti hati-hati gitu. Nah, makanya mereka lakukan itu setiap hari, setiap saat untuk benar-benar tubuh Yesus itu masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka bisa disembuhkan misalnya. Nah, itu konsep yang tidak tepat di dalam hal perjamuan kudus. Nah, jadi kita tidak boleh kompromi terhadap satu kebenaran dan mengabaikan firman Tuhan, tidak bisa. Ya. Nah, dalam hal infallibility dan inerrancy ini, kita akan belajar fondasi dasar dalam inerrancy. Kita udah belajar ini, ya. Fondasi dasar dalam infallibility dan inerrancy itu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fondasinya. Kita sudah pelajari ini panjang lebar dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya waktu kita belajar mengenai inspirasi Alkitab. Karena itulah kita yakin dengan teguh, sekalipun manusia menulis, tapi diawasi dengan pengawasan yang ketat dari Roh Kudus yang tidak bisa salah, sehingga tulisan Paulus, tulisan Lukas, tulisan Musa, dan penulis-penulis yang lain kita bisa yakin dengan pasti itu benar dan tidak bisa salah. Lalu ayat yang lain 1 Petrus 2 ayat 20-21 yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia semata. Nah, ini yang tadi saya bilang. Makanya ada kerjasama antara manusia dan Tuhan Roh Kudus. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Paulus tidak mungkin menulis sesuatu kalau dia tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus juga tidak membatasi gaya bahasa Paulus, latar belakang budaya Paulus, latar belakang pendidikan Paulus, latar belakang keluarganya. Tuhan memakai itu semua dikombin jadi satu sehingga menghasilkan tulisan yang kita terima sampai saat ini. Ya, lalu yang tadi sudah kita baca Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu, Alkitab itu infallible dan inerrant dalam seluruh keberadaannya. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada komen yang mau disampaikan? Saya Pak Dede mau nanya. Kalau Pak Dede misalkan melihat kenyataan, ya ini bukan tentang kita meragukan Alkitab, bukan ya, tapi memang ada bagian-bagian tertentu itu yang bisa kadang membuat kita tuh merasa kok begini gitu ya. Misalkan kayak di Matius 17 ya, Matius 17 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu ayat 21 ya, Tuhan Yesus kan ditanya sama muridnya, ini kok kita nggak bisa mengusir setan yang ini, kenapa? Terus di ayat 21 itu Tuhan mengatakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa itu. Nah, tapi di situ tuh sebenarnya penulisannya itu menggunakan kurung. Iya. Nah, saya baru ngehnya itu tadi sebenarnya waktu dengar khotbahnya MacArthur itu. Iya. Dia bilang ini sebenarnya memang ditambahkan gitu loh. Jadi di teks aslinya tuh yang Greek, terjemahan Greek itu nggak ada. Bahkan kadang ada yang menjelaskan lagi. Ini sebenarnya refer juga ke bagian yang sama di Markus 9. Tapi di Markus 9 itu cuma ditulis bahwa jenis ini hanya bisa
dengan berdoa. Jadi tanpa ada kata berpuasa di Markus itu. Nah, kadang ada perbedaan-perbedaan yang ya kecil sih menurut saya, kayak gini-gini gitu loh. Ya, Kayak misalkan kalau yang tadi yang di Matius 17:21 itu kan di Alkitab tertentu tuh nggak ada Pak Dede. Kayak ya, misalnya di NIV atau di ya, mana tuh tahu-tahu dari Matius 17:20 dia lompat ke Matius 17:22. ya, Jadi di catatan kakinya tuh ditulis bahwa ini di teks Greek-nya itu nggak ada gitu loh. ya. Nah, kalau Pak Dede melihat hal seperti ini gimana? Iya, nah ini hal yang kayak begini kita pelajari dalam satu bidang yang namanya ke critical text ya. Itu ada tuh di dalam sekolah teologi itu kalau orang mengambil jurusan ini bisa. Nah, tapi ini bukannya kesalahan yang bersifat major dan mempengaruhi doktrin secara keseluruhan. Maka itulah di dalam translation tertentu ini dikasih di dalam kurung ya atau di dalam italic gitu menyatakan bahwa ayat ini di dalam best manuscript, artinya manuskrip itu kan salinan ya, copy of copies dari salinan asli. Kita tidak punya teks asli Alkitab saat ini, nggak punya. Yang kita punya itu adalah salinan dari teks-teks asli. Nah, menurut penelitian critical text, ayat ini memang tidak dijumpai di dalam best manuscript yang paling awal gitu. Ya, karena itulah ini tidak dimasukkan di beberapa translation. Lalu di dalam yang dimasukkan ke dalam terjemahan tertentu mereka kasih dalam kurung. Dan orang yang biasa baca Alkitab mereka ngerti bahwa oh ini sebenarnya dalam manuskrip yang the best Greek manuscript itu tidak ada. Sehingga ini tambahan dari si translator bisa ya, atau tambahan dari orang-orang tertentu ya. Most likely ini dari si penulis itu sendiri gitu. Nah, jadi ini ya kalau kayak begini kita anggap ini bukan sebagai error tapi ini sebagai satu facts yang kita harus terima gitu. Ya, itu sih pandangan saya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dengan hal ini karena di beberapa translation seperti Net Bible misalnya atau Amplified Bible itu suka dijelaskan tuh ada catatan kakinya kan yang Pak Ade kan tadi Pak Ade bilang. Nah, catatan kaki itu untuk menjelaskan mengenai itu. Bahkan ada juga saya lupa kalau nggak salah Markus 16 mulai dari ayat berapa tuh. Itu juga tidak ada tuh di manuskrip yang dikatakan engkau akan minum racun. Lalu engkau tidak akan apa-apa aja gitu, engkau akan memegang ular. Nah itu ayat itu juga tidak ada gitu dalam best manuscript. Jadi itu hal yang wajar gitu. Kritik itu udah bisa kita jawab dengan mudah dan tidak mengecilkan dan neglecting tidak menyangkal bahwa kitab itu tidak salah gitu. Ya. Nah ini saudara kalau saudara hanya baca Alkitab begitu saja tanpa belajar deep, hal yang kayak begini saudara nggak akan bisa dapat gitu kan. Makanya hal yang kayak gini saudara perlu banyak dapat sumber-sumber sehingga saudara aware, oh ternyata ada hal yang seperti itu ya di Alkitab gitu ya. Itu sih pendapat saya Pak Ade ya. Oke. Ada lagi yang lain komen atau Pertanyaan. ya? Udah tahu sih jawabannya, cuma just in case ada yang wondering juga kan. Jadi kalau kita baca Alkitab itu maksudnya di dalam Alkitab itu kan ada saatnya kita bisa menafsirkan dengan secara literal, ada juga yang enggak kan. Nah, itu pertanyaannya bagaimana kita taunya gitu, kisi-kisinya apa gitu, kapan kita harus menerjemahkan Alkitab itu secara literal, kapan enggak gitu. Ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus yang kita akan jawab nanti di lesson yang khusus, yaitu lesson yang ke-7. Mengajar dan mengkhotbahkan Alkitab. Di situ kita akan belajar bagaimana metode penafsiran yang benar. Salah satunya adalah bagaimana kita melihat bahasa-bahasa yang simbolik. Contohnya ya,
1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari. 1 hari di hadapan manusia sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Pertanyaan kita adalah apakah benar 1 hari itu sama dengan 1000 tahun? Belum tentu. Karena Tuhan itu tidak hidup dengan dibatasi waktu. Pada saat Petrus menulis ayat itu untuk menunjukkan, itu kan ayat konteksnya, ayatnya kan Pak Petrus bilang, kita nih diejek sama orang gitu. Yesus katanya mau datang, tapi kok nggak datang-datang. Lalu Petrus bilang, Tuhan itu sabar menunggu orang-orang itu bertobat, karena 1 hari di hadapan Tuhan, di hadapan manusia sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Artinya kesabaran Tuhan itu panjang. Jadi artinya 1000 itu simbol, itu hanya simbol saja. Tapi nanti ada di kitab Wahyu kerajaan 1000 tahun. Itu bukan simbol, itu benar-benar 1000 tahun, karena ada 6 kali disebut akan ada kerajaan yang durasinya itu 1000 tahun. Jadi intinya begini, if the plain text speaks common sense, seeks no other sense, or else you end up with nonsense. Jelas nggak? Iya, tapi kan common sense orang-orang juga beda-beda. Nah, maka itulah definisi tahun jadi 365 hari kan juga mungkin barulah, maksudnya nggak dari sejak zaman Adam dan Hawa kok. Kenapa? Definisi 1 tahun itu adalah 365 hari juga kan bukan dari zaman. No. Kalau itu sudah, karena Tuhan menciptakan bulan, matahari itu salah satunya selain bentuk untuk penerang, tapi juga untuk menentukan waktu. Kalau itu udah fix, Len. Hanya memang penghitungannya ada yang 360, ada 365, tapi roughly seperti itu. Kalau itu kan pergerakan bulan ya, jadi itu fix. Tapi kalau soal bahasa simbol itu berbeda. Ya, contoh lain ya, ini sebenarnya nanti kita akan pelajari di lesson ke-7 itu. Makanya kalau kita mau benar-benar belajar Alkitab dengan baik dan mengajarkan Alkitab kepada orang dengan baik, saudara harus menafsirkan Alkitab itu as literal as possible. Kecuali memang di situ menggunakan bahasa simbol, ya saudara harus menggunakan simbol tapi untuk sesuatu yang bersifat literal gitu. Contohnya ya misalnya di dalam Wahyu, saya udah jelaskan ini beberapa minggu yang lalu ya. Sampaikanlah kepada 7 malaikat, ya kan? Ternyata 7 malaikat itu kalau kita baca ayat selanjutnya bukannya malaikat yang kita tahu pakai sayap dan lain-lain misalnya, tapi malaikat itu ternyata bahasa simbol untuk gembala sidang yang ada di 7 gereja. Philadelphia, Sardis, Pergamum, dan lain-lain. Jadi kalau seringkali simbol itu ada penjelasannya di ayat-ayat setelahnya gitu. Tapi ada juga di dalam kitab Wahyu itu kitab yang penuh dengan simbol. Nah, saat kita menghadapi simbol nggak ada penjelasan, kita lihat ke ayat-ayat yang lain di seluruh Alkitab. Apakah di kitab Daniel, kitab Yesaya, itu ada. Jadi itu yang disebut dengan Bible, interpret the Bible. Nah, itu nanti tuh kita akan belajar ya kalau Tuhan kehendaki mengenai akhir zaman, itu eskatologi. Karena orang fail untuk mengerti eskatologi dengan benar dalam metode penafsirannya. Ya, bahkan teolog-teolog yang handal pun juga banyak yang tidak konsisten dalam hal itu. Ya, saya seringkali nyebut pendeta Ezra Soru yang saya senang pengajaran, tapi begitu dia menafsirkan akhir zaman, dia bilang, 1000 tahun ini simbol aja. Nah, kan nggak konsisten gitu. Ya, nanti kita akan belajar lebih jelas. Jadi, bagaimana kita bisa menafsirkan kitab dengan teman yang literal, yang simbolik, kita harus literal. Tapi bagaimana dengan bahasa-bahasa simbolik? Simbolik itu biasanya mengarah kepada sesuatu yang bersifat literal. Karena itu kita harus menafsirkan secara as literal as possible. Jadi kalau misalnya, saya kan sudah pernah bilang ya, kalau kita khotbah tentang Daud mengalahkan Goliat dengan 5 batu, dengan apa? Kerikil. Ketepel yang batu yang diambil dari sungai misalnya. Lalu kita bilang begini, baik, 5 batu itu adalah
Wah, mulai deh kita menerawang begini. Padahal itu cuma cerita sejarah, saudara. Kalau teksnya nggak bilang begitu, saudara jangan go beyond. Itu makanya pengkhotbah seringkali salah. Seperti dulu saya waktu belum mengerti Alkitab, saya waktu khotbah, itu saya kayak begitu. Yang penting ini masuk nih dengan konsep saya cari ayatnya. Padahal ayatnya konteksnya bukan ke situ. Gitu. Nah saya waktu itu jadi sadar, oh Tuhan ternyata saya itulah pentingnya. Makanya kalau kurang pengetahuan jadinya nggak benar. Akhirnya saya belajar, jadi saya ngerti sekarang. Jadi memang betul kita bisa belajar prinsip Daud mengalahkan Goliat misalnya. Daud trust Tuhan sepenuhnya, itu bisa. Tapi batunya itu nggak perlulah diinterpretasiin jadi di spiritualize jadi hal lain misalnya. Gitu ya. Lalu Goliat pakai baju yang berat, Daud nggak sanggup pakai baju itu karena berat. Lalu kita terjemahkan, kalau saudara itu seperti masalah saudara. Kalau masalah saudara tetap menghibit saudara seperti berat, nggak bisa berperang melawan musuh misalnya, sehingga saudara kalah dalam masalah saudara, nggak ada hubungannya saudara itu. Ya kan? Ya, jadi kita mesti hati-hati juga ya, terutama guru-guru Sunday School tuh ya. Saya juga udah bilang sama guys, Novi juga ada di sini juga, kalau itu bersifat cerita, narasi, present itu sebagai narasi saja. Lalu ambil prinsipnya, apa yang kita bisa pelajari dari narasi itu. Misalnya Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Udah jangan diredakan, angin ribut itu seperti masalah kita. Walaupun bisa tapi kurang tepat gitu. Ya, saudara bisa ambil prinsip yang lain di dalam itu. Misalnya, murid-murid itu ketakutan. Kenapa dia bisa tidak takut lagi? Karena Tuhan Yesus ada di situ dan menghardik angin ribut itu. Oh, ternyata saat Yesus ada bersama kita, kita tidak perlu takut karena dia sanggup menolong kita, misalnya kayak gitu. Tapi yang soal angin ributnya itu sendiri, itu kan narasi aja, nggak perlu tafsirkan kemana-mana gitu. Sama seperti misalnya dalam cerita sehari-hari, kalau kita ngalami sesuatu kan kita nggak langsung spiritualize, iya kan? Kita ambil itu apa adanya. Ya, tapi kalau soal itu kan bisa juga kayak Tuhan Yesus aja kalau kasih perumpamaan, Tuhan Yesus pakai hal yang sehari-hari, ya kan? Tapi bisa bisa di-apply-kan ke yang rohani, gitu kan? Kayak sering Tuhan Yesus waktu jalan sama murid-muridnya, dia lihat seed yang jatuh ke tanah-tanah yang subur apa segala macam. Nah, itu kan di-apply ke hati kita yang bisa menerima firman Tuhan, juga apa segala macam. Itu kan bisa. Nah, kamu mesti bedakan antara bahasa perumpamaan, analogi itu namanya. Perumpamaan dengan spiritualize, beda. Kalau perumpamaan boleh kita menggunakan apa aja untuk ilustrasi, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh spiritualize the facts yang ada, yang tadi saya bilang Goliat tadi misalnya itu, lalu kita spiritualisasi, padahal Alkitabnya nggak bilang gitu. Kalau soal perumpamaan dalam menyatakan kebenaran menggunakan bahasa perumpamaan, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita mesti bedakan. Di bukit yang Elijah melarikan diri itu loh, setelah dari yang di Gunung Horeb, itu kan maksudnya yang dikatakan ada hampir roh Tuhan lewat itu loh, Tuhan angin seperti angin. Ya, angin. Ya. Kan seringkali kan kalau khotbah kan diumpamakan seperti kita dalam masalah gitu, kita nggak lihat Tuhan. Pada saat kita dalam keadaan tenang sendiri, baru kita bisa lihat hadirat Tuhan kayak begitu. Kan suka dijadiin perumpamaan itu. Ya itu, ya kalau kayak gitu sih masih sah-sah aja. Kan? Kenapa? Relevan gitu loh, maksudnya yang dibikin perumpamannya tuh memang nyambung, reasonable gitu. Iya, bisa aja. Kalau makanya itulah kita perlu hikmat juga. Tapi sekali lagi kita mesti hati-hati dalam apply ayat untuk menyatakan kebenaran gitu. Jadi enggak semua ayat itu bisa kita gunakan untuk banyak occasion gitu. Kita mesti tahu konteksnya. Konteks itu artinya occasionnya dan intentionnya penulis saat nulis ayat itu apa gitu.
Dan kita nggak boleh bawa pikiran penulis yang ribuan tahun lalu ke dalam pikiran era modern ini. Kita mesti membawa pikiran kita justru ke era mereka. Sehingga kita tahu intention penulis yang Tuhan mau tuh kayak begini, itu dulu. Setelah itu baru kita ambil aplikasinya, boleh gitu. Ya. Nah, seringkali kenapa? Oke. Iya, seringkali kan orang membawa pikiran abad ke-21, abad sekarang milenial kepada bahasa Alkitab sehingga akhirnya jadi nggak klop. Nah, Tuhan kita nggak mau begitu kalau dalam menafsirkan Alkitab, ya. Nanti lebih jelas di dalam lesson ke-7. Mau sedikit komen aja Pak Didik. Memang yang kita omongin ini menurut saya sih nggak gampang sih ya, karena gimana pun kita itu kan orang Indonesia ya. Mungkin secara culture budaya itu sama mereka ya dalam halnya orang Yahudi itu kan berbeda. Saya tuh baru ngerti juga beberapa hal gitu, kayak misalkan yang pas apa namanya Passion Week itu kan, yang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu ya. Itu saya baru ngerti kenapa kok dia mengutuk pohon ara itu. Ya waktu dengar khotbahnya MacArthur itu, dia bilang karena biasanya pohon ara itu tuh harusnya itu berbuah dulu baru berdaun, dia bilang gitu. Tapi yang Tuhan Yesus jumpa itu waktu itu tuh cuma daun tok. Nah itu aneh gitu loh, karena harusnya itu ada buahnya. Kenapa kok? Saya baru ngerti, oh gitu. Jadi baru bisa paham gitu loh. Kenapa kok dia itu mengutuki pohon ara, tapi mengenai yang bahasa figuratif tadi Pak Dede ya. Ini yang kembali ke yang kisah yang anak kerasukan setan itu. Itu kan Tuhan Yesus di penutupnya itu kan bilang, kalau kamu punya iman seperti biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, banyak dari kita itu kan mungkin pengkhotbah di sini itu kan yang memaknai hal itu tuh gimana ya? Wah ini loh, kamu iman kecil aja nih bisa seperti itu gitu loh. Tapi saya baru ngerti ternyata yang dimaksud gunung itu sebenarnya kalau orang-orang zaman dahulu, orang-orang Yahudi itu mereka sedang bicara tentang masalah gitu loh, problem. Nah bahasa figuratifnya itu ya menggunakan istilah tadi itu gunung gitu loh. Jadi beda culture, beda budaya itu kadang menjadi barrier. Itulah makanya saudara ada teolog yang banyak menulis mengenai biblical background and culture. Dan kalau saudara kekurang mau beli atau online itu banyak sekali itu membantu kita mengerti gitu. Ya kan? Sama seperti waktu Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Bila carang-carang tidak berbuah, aku tebang gitu kan. Itu sebenarnya bahasa aslinya bukan ditebang, itu di lifted up, gitu, diangkat. Karena waktu itu anggur itu kan kalau zaman sekarang di Anterpeli itu pakai kawat-kawat ya, biar berdiri kan, enggak kena tanah. Kalau zaman dulu tuh dipakein batu. Karena pohon anggur itu kalau dia dibiarin ke tanah dia akan berakar sendiri, akhirnya mati dan enggak berbuah lebat. Makanya perlu diangkat itu carangnya kalau di dalam Anterpeli itu pakai kawat. Nah Yesus bilang orang yang gak berbuah aku akan lift it up agar dia berbuah. Nah cultural background kayak begitu mengerti kita, oh waktu Yesus ngomong itu tuh maksudnya. Nah yang kayak gini-gini saudara gak bisa dapat hanya dengan baca Alkitab. Saudara mesti bantuan orang-orang lain yang sudah meneliti budaya pada saat itu seperti apa. Belum lagi nanti budaya pernikahan. Ya, kenapa tuh ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak? Nah, itu panjang lagi penjelasannya. Karena itu ada tata cara wedding Yahudi itu beda gitu. Kenapa ada kita ini disebut mempelai wanita? Itu pakai backgroundnya orang Yahudi dalam pernikahan gitu. Ya, nah seperti hal yang kayak begitu, saudara mesti aware dan itu didapat dalam babas tadi seperti ini, gitu. Karena kalau dalam khotbah itu kita agak terbatas dan saudara mesti memperkaya dengan yang lain. Oke, maaf ya kita agak sedikit panjang, kita selesaikan sedikit lagi ya. Nah, sekarang yang ketiga saudara kita belajar. Apa pendapat Tuhan Yesus dengan inerrancy ini? Tuhan Yesus tentunya sebagai Tuhan yang adalah sumber kebenaran menyatakan bahwa
Dia sendiri pun tidak pernah challenge satupun mengenai akurasi dan kebenaran ayat-ayat dalam perjanjian lama. Saat dia quote perjanjian lama, dia pakai perjanjian lama dalam pelayanannya, Yesus nggak pernah bilang, oh kayaknya ini nggak tepat deh, jangan pakai gitu. Nggak, Yesus nggak pernah bilang gitu. Artinya Yesus percaya Alkitab itu tidak bisa salah. Kemudian tidak satupun orang di perjanjian baru yang mempertanyakan kepada Yesus kebenaran perjanjian lama. Mereka simply accept it as truth. Gitu. Mulai dari murid-muridnya, orang biasa, siapapun juga tidak pernah mempertanyakan inspirasi dan inerransi dari perjanjian lama. Mereka percaya itu sebagai satu kebenaran. Tidak ada bukti bahwa Yesus percaya bahwa kitab suci memiliki kesalahan, sekalipun dalam hal kecil. Malah Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 18, dia malah menggenapi semua hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi berlalu, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Yesus menggenapi dengan sempurna. Lalu Yesus hanya mengkoreksi kesalahan interpretasi. Nah ini ya, ahli-ahli agama bukan meragukan kebenaran kitab sucinya. Karena mereka menafsirkannya secara keras. Misalnya soal hari Sabat. Sebenarnya hari Sabat itu bukan berarti saudara benar-benar doing nothing. Kalau memang untuk menolong orang, menyelamatkan orang, hari Sabat dilanggar nggak apa-apa. Makanya Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah ya, yang Yesus tentang itu misinterpretasi ayat-ayat gitu. Yang tadi yang Grace tanyakan itu mengenai interpretasi ya. Saudara, ini yang menyebabkan gereja divide menjadi banyak denominasi itu karena penafsiran yang tidak tepat. Makanya kalau di dalam sekolah teologi itu diajarin namanya hermeneutik, how to interpret the Bible. Jadi kalau itu digunakan, dipakai secara tepat oleh setiap hamba Tuhan dan setiap pendeta, harusnya kita punya satu kesatuan. Tapi sayangnya itu penafsirannya beda-beda. Ya, nanti kita akan belajar di lesson ke-7. Ya, jadi Yesus menegaskan doktrin ketidakbersalahan Alkitab. Nah, kita akan tutup dengan bagian yang keempat, penjelasan inerrancy ya. Pertama, apa sih inerrancy itu secara detail? Yang pertama, ketidakbersalahan Alkitab itu tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan ya. Ini beberapa poin untuk meneguhkan doktrin ketidakbersalahan Alkitab. Ya, Alkitab tidak bisa salah karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan bahwa Alkitab itu salah. Misalnya sejarah, peristiwa, dan kejadian-kejadian yang ada di Alkitab itu sudah dibuktikan dengan banyak penemuan-penemuan arkeologi dan ilmu pengetahuan. Ditambah lagi akurasi penggenapan nubuat-nubuat yang dicatat dalam Alkitab yang tergenapi 100%. Ya, ingat ya. Yesus itu nubuat mengenai dirinya dalam kelahiran, kematian, kebangkitan itu ada kurang lebih 119 nubuat. Semuanya tergenapi secara penuh. Ada orang yang bilang kalau pakai hukum probabilitasnya, Pak Ade pasti tahu ya, itu sama seperti saudara sebarin koin di seluruh Texas. Texas itu di Amerika gedenya minta ampun saudara. Itunya, state-nya. Saudara penuhi Texas dengan koin yang tingginya sedengkul, lalu ada satu koin yang dikasih warna hitam, lalu saudara cari koin itu di tengah tumpukan koin-koin yang di kota Texas itu untuk nubuat Tuhan Yesus bisa tergenapi 100%, itu sama seperti cari koin di tengah-tengah koin yang banyak itu di kota Texas, kata seorang teolog saudara. Itu artinya kalau bukan Tuhan, nggak mungkin nubuat-nubuat itu tergenapi dengan sempurna. Luar biasa firman Tuhan. Itu menunjukkan firman Tuhan tidak bisa salah. Yang kedua, inerransi hanya diterapkan pada teks asli. Nah ini saudara harus ngerti ya. Hanya diterapkan pada teks asli, bukan salinan dan bukan terjemahan. Makanya tadi Pak Ade bring up ini bagus sekali. Sebenarnya akan ada di sini. Ya, setiap kitab dalam Alkitab ditulis oleh manusia oleh inspirasi Roh Kudus disebut dengan autobiografi, autograf ya, tanpa kesalahan, bukan kopinya. Makanya di beberapa manuskrip itu ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaannya minor karena kan bayangin ya, dulu nulis itu kan belum ada mesin cetak, pakai tangan saudara.
Dan itu nulis itu kadang mungkin si penulisnya ya nyalinnya udah capek, ngantuk-ngantuk, akhirnya salah titik komanya mungkin. Ada kata numbers mungkin ada yang salah. Makanya akhirnya dibandingkan tuh antara beberapa manuskrip, mana yang benar, mana yang lebih tepat, mana yang lebih early. Nah, ini diselidiki dalam kajian teks namanya. Dan ada ilmu yang mempelajari itu, karena manuskrip-manuskrip itu sekarang ada di museum-museum terbesar di dunia. Seperti ada Alexandria, di Israel itu ada. Dan orang yang belajar itu bisa datang ke sana dan ngelihat manuskripnya. Termasuk juga Dead Sea Scroll yang ditemukan di tahun 1940-an. Ya. Nah, jadi yang tidak diinspirasi itu salinan teks plus terjemahan. Makanya ada terjemahan-terjemahan yang berbeda. Tapi itu pun juga, kalaupun mau dianggap sebagai kesalahan di mana manuskrip dan juga translation itu minor sekali dan nggak mempengaruhi doktrin-doktrin yang umum. Sangat sedikit sekali. Ya. Jadi kita ngomongin soal teks asli ya, bukan terjemahan. Makanya kalau dalam debat Islam Kristen itu ada ulama yang otaknya kurang pinter ya. Kenapa Alkitab itu banyak terjemahan? Dan beda-beda lagi. Nah itu kan orang yang tidak ngerti itu. Kita sih cuma ketawa aja ya ngelihat orang kayak begitu. Ya wajar saja karena terjemahan. Coba Pak Ade sama saya kasih satu tulisan bahasa Inggris. Ya, satu paragraf. Saya terjemahin, Pak Ade terjemahin. Pasti beda. Ya. Ada bedanya. Kenapa? Karena namanya terjemahan gitu. Yang sudah tahu di gereja kita itu kan lagu-lagu diterjemahkan ya. Itu yang terjemahkan tuh saya tuh di dalam gereja tuh. Lagu-lagu kita yang di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Saya lihat orang lain di gereja lain terjemahin beda sama saya terjemahannya. Ya kan? Kenapa? Karena memang itu terjemahan. Nggak apa-apa. Yang penting teks aslinya maksudnya yang tidak bisa salah gitu ya. Lalu yang keempat, yang terakhir yang kita bisa belajar, inerransi mengizinkan penggunaan bahasa yang normal di dalam Alkitab. Misalnya, ya penggunaan bahasa normal seperti pembulatan, jarak tertentu misalnya ya, ada 600.000 orang yang keluar dari Mesir menuju Israel, tanah Kanaan. Nah itu kan bukan berarti jumlahnya benar-benar exactly 600.000, mungkin aja 558.000 misalnya. Nah Musa menggenapi membulatkan jadi 600.000. Nggak apa-apa, itu pembulatan bahasa normal saudara. Ya. Lalu kita hitung-hitung kan kalau 600.000 laki-laki tambah istrinya aja 1,2 juta. Kalau satu orang punya anak 2, wah kurang lebih 2 jutaan tuh. Nah, yang kayak gitu nggak apa-apa karena menggunakan bahasa manusia yang normal. Ineransi juga tidak mengharuskan penggunaan bahasa iptek yang bombastis, namun mengacu kepada keadaan yang sebenarnya. Ya, misalnya Ayub bilang Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ini kan bukannya bahasa ilmu pengetahuan. Kalau bahasa ilmu pengetahuan kan bumi itu terletak berapa orbitnya, porosnya sekian derajat. Enggak ngomongin kayak begitu karena memang Alkitab tidak ditujukan untuk itu. Gitu. Jadi Alkitab cuma bilang, He stretches out the north over empty space and hangs the earth on nothing. Walaupun bahasanya tidak bahasa sains, tapi kita tahu memang bumi kita itu menggantung, tidak ada apa-apanya, tapi dia bisa menggantung gitu. Maksudnya hanging on nothing. Tapi benar kebenaran itu gitu. Walaupun bahasanya mungkin tidak bahasa milenial, bahasa kita gitu. Ya. Lalu yang ketiga, ineransi mengizinkan penulis Perjanjian Baru untuk mengutip tulisan dalam Perjanjian Lama yang kadang-kadang tidak tepat tapi dimodifikasi. Jadi instead of quotation mungkin lebih tepat disebut allusion. Ya, alusinya gitu dari Perjanjian Lama. Karena ada ayat yang kayak gitu. Jadi kalau saudara lihat kutipan di Perjanjian Baru dari Perjanjian Lama, pas saudara buka Perjanjian Lama, kok nggak sama benar ya? Nggak apa-apa. Karena mereka hanya ambil kebenaran yang general. Ya.
Jadi dengan sedikit modifikasi. Nah, kalau saudara belajar bahasa ilmiah ya, saya ini kan waktu ngambil Master Divinity itu kan sudah bikin penelitian. Saat kita mengutip satu buku, kalau kita nggak mau disebut plagiat apa memasukkan, kita boleh memodifikasi kutipan, boleh, nggak apa-apa, gitu. Tapi itu jadi nggak ditaruh kutipannya nggak apa-apa, karena kita sudah modifikasi gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu dalam bahasa ilmiah pun diizinkan gitu. Ya, dan yang terakhir, narasi tidak mengharuskan grammar yang sempurna, karena di dalam grammar Greek yang bahasa aslinya kadang-kadang perjanjian baru misalnya, grammarnya itu kadang-kadang tidak sempurna, tapi kita tetap bisa ngerti maksudnya apa. Ya, nah itu tentunya akan itu dipelajari dalam kajian teks gitu. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu semua di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Saudara, saya minta beberapa menit lagi ya. Ada dua contoh, ada banyak contoh-contoh di Alkitab yang kelihatannya kontradiksi. Saya kasih dua contoh saja, ini banyak. Nah, saya waktu itu udah sempat nyebut buku yang ada bukunya namanya Alleged Discrepancy of the Bible. Saudara bisa lihat, beli online tuh kalau mau. Di situ dikasih list-listnya, apa saja yang dianggap oleh orang ateis, orang-orang yang melakukan Alkitab sebagai satu kesalahan dan kontradiksi, tapi kita bisa jelaskan. Contohnya dua saja ya, misalnya ya. Yudas itu matinya bunuh diri apa mati normal. Karena dalam Matius 27 ayat 5 di situ dikatakan Matius menulis Yudas menggantung diri. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 Lukas menulis Yudas itu telah memberi sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Jadi Yudas ini jatuh apa dia bunuh diri? Dua-duanya benar solusinya. Yudas berusaha menggantung diri, tapi talinya putus. Akhirnya dia terjatuh dan isi perutnya keluar. Artinya Lukas benar, dia lihat dari sudut pandang jatuhnya Yudas. Matius menyatakan dia menggantung diri karena dia menyesali apa yang dia lakukan, bukannya bertobat malah membunuh diri. Nah, ini yang kayak gini ini bukannya kontradiksi, saudara. Tapi dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ya, contoh lain. Orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko itu jumlahnya 2 orang apa 1 orang? Dalam Markus 10 ayat 49 itu dinyatakan ada 1 orang yang bernama Bartimeus. Ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Tapi dalam Matius 20 ayat 29 di situ dibilang apa? Ada 2 orang buta. Ini ada 2 orang apa 1 orang? Ya kan, orang bilang tuh kan Alkitabnya kontradiksi tuh, nggak sama nih. Penjelasannya bagaimana? Sebenarnya ini ada 2 orang. Tapi yang disembuhin cuma 1. Bukan yang sembuhin 1. Yang speak up itu 1 orang, yaitu Bartimeus. Yang disembuhin dua-duanya. Tapi Bartimeus ini yang ngomong, yang teriak. Markus ngelihatnya, oh ini si Bartimeus doang nih. Ternyata 2 orang. Dia nulisnya si Bartimeus aja. Menekankan Bartimeus. Sedangkan Matius bilang 2 orang. Jadi ini saling melengkapi. Nah, lalu ayat ini juga ada argumen lagi bilang Yesus itu menyembuhkan waktu dia masuk ke Yeriko, apa dia waktu dia keluar Yeriko? Karena ini juga bertentangan, nanti kalau saya lihat ayatnya di rumah. Nah, ternyata di dalam sejarah itu ada 2 Yeriko. Ada Old Yeriko, ada New Yeriko. Kota baru sama kota yang lama. Jadi, waktu Yesus baru masuk ke kota Yeriko yang baru, kita bisa menyebutnya Yesus menyembuhkan di New Yeriko. Lalu ada penulis yang lain melihat pada saat dia meninggalkan Yeriko yang lama. Jadi hal yang kayak begini, saudara, bisa dijelaskan dengan mudah kalau orang itu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan tertentu. Dan di dalam buku itu
itu tercatat semua listnya kalau saudara mau baca. Nih ya, saya coba share screen yang ada di Google ya. Ini ya bukunya ini saudara. Kalau saudara mau cari sendiri nih silakan nih. Lihat ya. Kelihatan ya? Alleged discrepancies of the Bible. Saya ada bukunya di belakang sini, itu tebal bukunya. Ada list-listnya. Apa saja yang dianggap sebagai alleged itu kan artinya tuduhan atau dugaan dari kontradiksi-kontradiksi dari ayat-ayat kitab. Mereka kasih tahu ini loh orang menyangkanya ini tapi sebenarnya enggak, dijelaskan di situ. Itu bukunya kalau saudara mau. Lalu juga ada satu orang yang bernama Bart Ehrman, ini ya. Kalau saudara, saya udah punya bukunya ini. Dia tulis buku yang namanya Misquoting Jesus. Ini orang dulu adalah lulusan Moody Theological Seminary, sekolah yang sangat terkenal dan bagus di Amerika, tapi akhirnya menyangkal imannya karena dia menemukan banyak kontradiksi dan dia nggak bisa menerima itu. Malah dia akhirnya sekarang benar-benar against Alkitab. Dia bilang banyak di dalam Perjanjian Baru yang bertentangan satu dengan yang lain, kontradiksi. Dan dia menulis buku yang disebut Misquoting Jesus. Tapi ini juga bisa disanggah dengan tadi yang saya katakan itu, dalam contoh-contoh itu. Dan di dalam YouTube, kalau sudah cari YouTube, dia pernah berdebat dengan banyak teolog-teolog yang memegang doktrin inerrancy of the Bible. Saudara bisa lihat sendiri, tulis saja debate Bart Ehrman dengan siapa gitu. Ya nanti keluar. Nah, jadi memang ada orang-orang yang seperti itu dan meragukan kebenaran Alkitab. Tapi saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran, saudara harusnya tahu bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Amin. Amin. Ya, saya berharap saudara pelajaran ini membekali saudara terhadap kritikan-kritikan terhadap Alkitab kita. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi di sini? Enough. Cukup. Enough ya? Cukup ya, sudah agak telat ya. Tidak. Ya, tadi karena ada pertanyaan di tengah-tengah. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, hari ini tidak ada review question karena ini pelajarannya tidak terlalu banyak ya. Saya sebenarnya udah tulis juga sih, tapi waktunya udah mepet. Mungkin kita bisa adakan di lain waktu ya. Oke, baik. Yakin tidak ada pertanyaan ya? No. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, saudara silakan tulis aja, taruh di grup, jangan ragu-ragu. Kalau keraguan itu mesti di solve secepatnya, jangan dibiarkan. Ya. Ini nggak buat sekarang sih Pak Didik, mungkin buat next aja ya. Mengenai TV series yang orang-orang banyak ngomong itu The Chosen itu ya. Ya. Oh ya. Padahal tahu kan. Jadi ya nggak tahu lah, menurut saya agak aneh sih itu memang. Iya. Tapi orang bilang ya fine-fine aja gitu. Kayak misalkan yang bagian penulisan Alkitab yang Tuhan Yesus sama Matius itu yang dia mendiktekan langsung kepada Matius itu kan lucu gitu loh, nggak rasanya nggak. Iya, saudara harus hati-hati ya. Banyak film-film yang buatan di Amerika sana, judulnya itu terkesan Alkitabiah, tapi begitu lihat isinya tidak Alkitabiah. Saudara harus hati-hati. Ada juga film dengan judul Exodus. Kita pikir kan Exodusnya yang bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi ternyata ceritanya itu jauh dari kebenaran. Nah, saudara harus hati-hati dan benar-benar kritis terhadap hal tertentu, hal seperti itu. Ya, oke, kita foto dulu yuk sebelum kita tutup ya. Sekali lagi, saya berharap pelajaran ini menjadi berkat untuk kita semua. Ayo, siap ya? 1, 2, 3. Iya, thank you semuanya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa belajar Alkitab seperti ini. Kami sungguh berterima kasih untuk sufficiency dan inerrancy dari Alkitab, sehingga kami bisa yakin apa yang kami baca itu sumber kebenaran dan tidak bisa salah. Ajar kami untuk berdiri teguh dalam hal ini dan tidak goyah, walaupun banyak tantangan di sekeliling kami yang menyatakan Alkitab itu mungkin mungkin memiliki kesalahan dalam hal tertentu. Tolong kami ya Tuhan, dan biar pelajaran ini menjadi bekal bagi kami. Memberkati setiap pribadi yang sudah hadir dan selalu setia mengikuti
mengikuti pelajaran ini hari demi hari, minggu demi minggu. Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kegiatan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan biar buat berhasil, biar jadi lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sebentar kami akan istirahat, berikan kami dalam malam damai sejahtera, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan rahmat Tuhan dan penuh sukacita kami jalani hari demi hari. Terpujilah namamu selama-lamanya. Mari angkat tangan bersama, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai kita jumpa dengan Kristus saat Ia datang kembali. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Pelita bagi kakiku